sahabat muda diaspora, dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saya Glenn Gerald akan berbagi di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Akan lebih baik ketika pengetahuan akan firman Tuhan itu terwujud di dalam perbuatan kita sehari-hari, dibandingkan pengetahuan yang menumpuk dalam kehidupan kita, di dalam pemikiran kita, tidak pernah berbuah perbuatan-perbuatan yang baik memuliakan Allah. Lebih baik kamu gak pernah baca Alkitab daripada kamu baca Alkitab, baca kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak ada transformasi dalam kehidupan kita. Nah, makanya firman Tuhan yang bermanfaat adalah firman Tuhan yang dilakukan. Kalau kita tidak pernah melakukan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah lihat manfaatnya. Contohnya, ketika ada orang yang mungkin menyakiti kamu, dalam Alkitab memberikan suatu solusi. Ketika kamu disakiti, maka kamu harus mengampuni, mengasihi, dan memberkati, justru mendoakan dia. Maka manfaatnya adalah kamu akan memperoleh damai sejahtera. Seperti itu contohnya. Ketika kamu tidak pernah mau melakukannya, maka manfaat itu tidak akan pernah kamu terima. Maka hal yang paling penting dalam kehidupan kita, ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu harus mengajar kita. Yang pertama adalah bermanfaat untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar bagaimana kita mengikuti formula atau metode firman Tuhan, yang dimana kita bisa menjadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang bisa menuntun kita untuk bergerak dalam kehidupan ini. Mungkin worldview kita sudah tertanam dari dulu. Itu pandangan kita, cara pandang kita secara dunia sudah biasa kita gunakan cara-cara dunia. Tapi karena kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan pandangan Kristus. Ketika kita menjalankan yang baru itu, yaitu kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau, maka kita akan punya cara pandang surgawi, cara pandang Kristus, cara pandang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Ketika kita menjalankan apa yang diajarkan, sudah pasti kesalahan itu wajar. Karena tanpa kesalahan kita tidak akan pernah tahu bahwa apa yang diajar itu sesuai atau sudah kita mengerti atau belum. Kalau misalkan kesalahan, berarti yang diajar kita belum mengerti betul. Maka ketika apa yang kita belum mengerti dan kita dinyatakan bahwa kesalahannya di sini, maka itu perbaiki. Supaya apa? Supaya yang diajarkan itu tidak sia-sia dan bisa menjadikan sesuatu hal yang akhirnya membuat kita hidup setidaknya meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya percaya karakter kita akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau diajar, dinyatakan kesalahan, dan kita mau hidup dalam kebenaran, kelakuan-kelakuan kita yang duniawi pastinya akan terkikis sedikit demi sedikit. Lama-lama kita akan mampu untuk hidup seperti Kristus hidup. Maka renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, dan percayalah bahwa firman Tuhan memiliki manfaat dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk mengisi otak kita yang kecil ini, tapi untuk memperbesar hati kita dan rasa cinta kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.